Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat. Saya Muhammad Rajat Murtada. Saya Salsabila Lailatan Nur. Saya Zahratul Madinah. Saya Nabila Sofia Rahma. Saya Siti Maisara. Saya Rahma Aulia. Kami dari kelompok 3, Negara Hukum dan Konstitusi. Jadi dalam kesempatan kali ini kami ingin membahas materi terkait tentang negara hukum dan konstitusi. Lihat video selanjutnya. Konsep negara hukum menurut John Start yang disebut dengan dasar mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara. Menurut Alfred P. Nyediki, negeri hukum memiliki 3 ciri, yaitu supreme of law, yang berarti negeri hukum memiliki tempat tertinggi dalam suatu negeri dan setiap orang wajib mematuhinya. Yang kedua, equality before the law, yang berarti bahwa setiap orang tanpa memandang status dan latar belakang sama di depan hukum. Tiga, due process of law, yang berarti setiap orang diperhadapkan dengan proses pengadilan dan dijamin hak-haknya sebagai manusia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat. Saya dari kelompok 3. Izinkan saya menjelaskan apa itu negara hukum. Apa itu negara hukum? Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjalin keadilan kepada warga negaranya, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara. Dan sifat keadilan itu perlu diajarkan ke rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi lebih baik. Saya Muhammad Rifat izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian konstitusi menurut Kacimar adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah sebagai sarana yang memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak pada penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Mungkin jika di sebuah negara tidak ada yang namanya konstitusi, mungkin di negara itu tidak akan ada yang bertahan. Fungsi konstitusi adalah untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur berjalannya pemerintah. Dengan kebangkitan paham kebangsaan, kekuatan pemersatu, dan kelahiran demokrasi sebagai paham politik, konstitusi menjamin alat negara untuk konsolidasi hukum dan politik. Hal tersebut guna menentukan hidup bersama dan untuk mencapai tujuan konstitusi, yakni cita-cita dalam bentuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini mempunyai Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1945
merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena kejadian pergabungan dengan Republik Indonesia. Yang keempat, pada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas perubahan konstitusi di Indonesia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Di antaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUD 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai keempat kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada, kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia.